Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Berjumpa lagi di Philip Morning Market Call edisi 24 Juni 2022. Di pagi hari ini seperti biasa kita akan uh, membawakan update dari penutupan indeks harga saham gabungan, kemudian indeks regional dan juga Wall Street, dan dilanjutkan dengan rekomendasi dari Philip Sekuritas Indonesia. Kita mulai saja untuk melihat keadaan terakhir dari penutupan pasar saham domestik. IHSG ditutup menguat 0,20% setelah adanya langkah dari Bank Indonesia yang mempertahankan suku bunga di 3,5% atau 3,50%. Tidak ada perubahan baik lending dan juga deposit facility rate, sehingga hal ini dicerna oleh para pelaku pasar sebagai satu kabar yang melegakan bagi pasar aset berisiko seperti indeks harga saham gabungan. Kemudian dari regional Asia, Nikkei dan juga Hang Seng mampu menguat tipis 0,08 untuk Nikkei, sementara Hang Seng menguat cukup signifikan sebesar 1,26%. Sedangkan straight time terpantau melemah tipis 0,02%. Resesi global masih membayangi pergerakan indeks regional Asia, terutama dari China sendiri yang belum bisa recover dari status COVID yang masih melanda beberapa wilayah negaranya. Selanjutnya ada FTSE dan juga DAX yang melemah, kompak melemah 0,97% untuk FTSE dan DAX melemah 1,76%. Pertumbuhan industri ataupun dunia usaha melambat secara signifikan di bulan ini. Lebih buruk dari ekspektasi karena masyarakat atau khususnya konsumen khawatir mengenai lonjakan dari tagihan listrik yang tinggi. Seperti yang diketahui, memang beberapa negara Eropa mengalami satu lonjakan harga energi ataupun supply dari energi karena memang saat ini beberapa harga komoditas seperti natural gas dan juga batu bara sudah melonjak ya akibat dari pembatasan supply yang berasal dari Rusia. Dow Jones dan juga S&P serta Nasdaq mampu menguat, kompak menguat masing-masing 0,64%, S&P 0,95 dan Nasdaq menjadi penguat terbesar sebesar 1,62%. Dari bursa komoditas, WTI dan juga Brent masih terpantau menguat, masing-masing 0,16% dan 0,61%, sedangkan batu bara global, Newcastle kontrak Juni, berada di level 397,9 US dollar per metric ton atau 2,75%. Sedangkan CPO terpantau menguat setelah adanya penurunan atau anjloknya harga CPO beberapa pekan terakhir, menguat 3,26% di level 4.750 Malaysian Ringgit per ton. Untuk pergerakan IHSG pada perdagangan Jumat ini, kami melihat IHSG memiliki peluang bullish moderate dengan rentang support di 6.910 dan resisten di 7.064. Kemudian kami merangkum beberapa berita korporasi. Yang pertama ada ERA atau PT Era Jaya Swasembada Tbk yang berencana akan membagikan dividen dengan total 362,5 miliar rupiah atau mungkin untuk tahun buku 2021. Yang bisa kita peroleh dari keterbukaan informasi, 362,5 miliar rupiah ini setara dengan 22,8 rupiah per lembar saham.
Jadi, jika Bapak dan Ibu yang berencana untuk mengikuti pembagian dividen atau jadwal pembagian dividen dari Era Jaya, dengan dividen per share 22,8 dibandingkan dengan penutupan harga kemarin dengan harga Rp500 per lembar saham, maka dividen yield yang akan didapatkan oleh Bapak dan Ibu sampai memang Bapak dan Ibu tercatat ya dan berhak untuk mendapatkan dividen yield-nya ada di kisaran 4,6%. Cukup tinggi, lumayan. Kemudian ada IPCM atau PT Jasa Armada Indonesia Tbk membagikan dividen total Rp109,3 miliar untuk tahun buku 2021. Kalau kita lihat lagi dari keterbukaan informasi, dari total dividen payout ratio yang dikeluarkan oleh perseroan, senilai Rp20,7 per lembar saham. Kalau kita coba lihat juga, dan Bapak dan Ibu coba mungkin bisa menghitung juga ya, di sini untuk dividen per share Rp20,71 per lembar saham, kemudian dari penutupan kemarin IPCM ditutup di level 300. Itu berarti dividen yield yang Bapak dan Ibu berikan, jika memang Bapak dan Ibu tercatat dan berhak mendapatkan dividen yield-nya ada di kisaran 6,9%. Kemudian TRST atau PT Tria Sentosa Tbk juga akan membagikan dividen dengan total Rp56,16 miliar atau setara dengan Rp20 per lembar saham. Kalau kita lihat lagi, TRST pada penutupan kemarin di level 745, yang membuat dividen yield yang Bapak dan Ibu terima jika memang tercatat sebagai penerima dividen, yaitu sebesar 2,7%. Mungkin bisa diperhatikan dari beberapa emiten yang sudah berencana untuk membagikan dividen, tanggal KUM dan juga X-nya patut diperhatikan dan juga dividen yield sebagai informasi ataupun referensi tambahan. Bagi Bapak dan Ibu yang mencoba untuk mencari emiten dan yang saat ini sedang berusaha atau mencoba untuk membagikan dividen. Oke, lanjut dari berita korporasi, kita coba lihat dari rekomendasi Philips Sekuritas pagi hari ini. Yang pertama ada CMRI, Cisarua Mountain Tbk, yang dari candle terakhir mencoba breakout area trendline atas, di mana tren saat ini CMRI cenderung dalam fase flag ya dari minor trendnya. CMRI bisa diperhatikan jika ada keberlanjutan atau penguatan pada perdagangan hari ini. Entry price yang kita bisa sarankan di 4.100, target price pertama di 4.520, target price kedua di 4.880. Untuk stop loss, kami merekomendasikan di area 3.670. Yang kedua ada KLBF. KLBF juga coba atau sudah ya breakout area resisten klasik di area kisaran 1.675 resisten terdekat. KLBF juga bisa diperhatikan jika hari ini ada kelanjutan dari fase bullish-nya atau penguatannya di 1.670 sampai 1.675 mungkin bisa diperhatikan untuk entry price. Target price pertama jika ada penguatan yang berlanjut 1.770 kami rasa target price pertama, dan target price kedua di 1.820. Untuk stop loss kami rekomendasikan di area 1.580. Yang ketiga ada Telkom Indonesia Persero Tbk atau TLKM. Telkom seakan mencoba untuk tertahan dulu di area 3.960 dengan gap yang terbuka saat ini masih belum ditutup ya oleh TLKM. Sebaliknya, kami rasa mungkin Telkom dengan penahanan di area support tadi ya 3.960 ada satu peluang untuk mencoba tutup area gap-nya
Dengan begitu entry price yang kita bisa sarankan di 4160, target price pertama di 4360, dan target price kedua di 4460, 4460. Sedangkan untuk stop loss kami rasa dan kami rekomendasikan berada di area 3960. Yang keempat ada Arwana Citra Mulia Tbk, yang saat ini masih dalam rentang bullish. Secondary trend masih cukup baik dengan area EMA 90 menjadi penopang pergerakan beberapa bulan terakhir. Candle membentuk satu pola doji dragonfly, stochastic oscillator mendukung adanya rebound, potensial rebound. Dengan begitu 3970 adalah entry price yang kita bisa sarankan. Untuk target price yang pertama kita sarankan di 1020, sedangkan target price kedua di 1045. Sedangkan untuk batasan risiko atau stop loss kami sarankan di area 925. Selanjutnya, agenda edukasi Philip Sekuritas di pekan depan. Ada Sekolah Pasar Modal, Saham, dan Reksadana yang akan diadakan di hari Selasa 28 Juni 2022 pukul setengah 2 siang sampai jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Acara ini Bapak dan Ibu bisa ikuti secara gratis dengan tata cara Bapak dan Ibu perlu mendaftar melalui nomor WhatsApp yang tertera di slide ini atau di poster acara ini, dan link acaranya akan diberikan setelah Bapak dan Ibu menyelesaikan proses pendaftaran. Seperti biasa, kita akan berikan waktu 1 menit untuk Bapak dan Ibu menuliskan pertanyaan, dan kita harapkan Bapak dan Ibu menuliskan di kolom Q&A. Dengan begitu, kita akan kembali 1 menit lagi dengan pertanyaan pertama atau pembahasan pertama.
Ya, mohon maaf sepertinya ada satu kesalahan teknis. Kita bisa mulai lagi. Eh, ya, tadi untuk pertanyaan terakhir, kapan sektor energi dan pertambangan naik mengingat harga komoditas masih tinggi? Kami rasa seperti yang tadi, mungkin ekspektasi dari kinerja keuangannya masih cukup tinggi karena average harga komoditas masih lebih tinggi daripada tahun lalu, sehingga eh, itu memberikan satu ekspektasi untuk kinerja tahun ini sangat besar ya, lebih tinggi daripada ekspektasi tahun lalu. Kemudian kenapa mungkin beberapa hari kemarin saham-saham energi dan pertambangan tertekan ya? Kami rasa itu tidak lepas dari resiko yang muncul akibat dari kenaikan suku bunga The Fed dan juga ekspektasi adanya kenaikan dari suku bunga Bank Indonesia. Tapi nyatanya Bank Indonesia di langkah terakhir mempertahankan suku bunga di 3,5%, sehingga itu memberikan sentimen yang cukup positif untuk pasar saham kita dan terutama sektor energi dan pertambangan. Karena sampai saat ini kondisinya masih sangat menguntungkan ya, dalam tanda kutip, untuk emiten-emiten energi dan pertambangan tadi. Tinggal Bapak dan Ibu perhatikan aja momen ataupun pergerakan teknikalnya, mana yang lebih menarik untuk coba di koleksi ya, atau dibeli. Oke, lanjut ada Emyor sama CTRA. Untuk Emyor, ya kami rasa Emyor ini ada satu breakout dan masih dilanjut ya dengan breakout tersebut. Kami rasa mungkin sampai saat ini Emyor itu sudah uji area 0,618. Ini cukup riskan sebenarnya kalau dari Fibonacci retracement. Ada di 1940 ya, sebenarnya itu area resistennya, sehingga ya kalau sudah ikut dari sebelumnya, kami rasa Emyor di 1940 sampai 1950 cukup menarik untuk coba dilepas atau direalisasikan keuntungan Bapak dan Ibu. Di situ ada resisten tersendiri ya, sehingga itu meningkatkan risiko untuk Emyor. Kemudian CTRA. Kalau CTRA, kami rasa support yang saat ini sedang diuji di area 860 ya. 860 jelas karena ini sudah penurunan yang cukup dalam. Stochastic RSI sudah bergerak golden cross di area oversold. Namun yang patut dicermati adalah kemana arah pergerakan CTRA kalaupun memang menguat. Kami rasa di EMA 13 adalah satu resisten kuat bagi CTRA untuk saat ini. Sehingga kalaupun ada ruang penguatan, kami rasa tidak begitu jauh. Dan mengingat juga di sini ada bekas support yang bisa menjadi resisten, di sini ada di 890. Jadi mungkin kebetulan karena 890 ini dekat dengan EMA 13, jadi mungkin bisa mendeskripsikan kurang lebih ada satu area resisten yang akan menahan CTRA jika memang ada satu potensi kenaikan hari ini. Tapi yang jelas dari polanya, secondary trend kami rasa masih cukup riskan untuk masuk ke CTRA ini. Lanjut ada Waskita, kemudian kita bisa lihat ada Pegas dan KLBF. Waskita Karya Persero Tbk masih dalam fase bearish dengan EMA 90 yang kita khawatirkan sebagai area penahan. Di sini ada historisnya, dia tertahan di EMA 90. Dengan begitu penguatan hari ini, kalaupun memang mencapai area EMA 90, saya rasa patut dijual atau dilepas kalau sudah punya. Kalau belum punya, saran saya jangan terburu-buru untuk masuk. Karena sampai saat ini belum ada bukti bahwa EMA 90 ini bisa dilampaui atau bisa di breakout oleh Waskita sendiri. Tadi ada Pegas sama KLBF, support dan resisten. Pegas support resisten ya. Kita coba lihat dulu untuk Fibonacci retracement yang terbentuk saat ini. Mungkin di 0,5 ya pergerakan dia.
1590-an, itu adalah supportnya. Di sini juga ada bekas support, bekas resisten yang menjadi support saat ini di level 1620. Jadi kami rasa mungkin 1620 adalah supportnya, support kuat ya, karena di sini ada terbukti di sini ada rebound, bisa dikatakan support kuat sampai saat ini. Resisten yang bisa kita cermati ada di area resisten terakhir 1860. Jadi mungkin rentang itu adalah pergerakan pegas untuk ke depan. Lanjut ada KLBF, resistennya. Karena di sini resisten sudah ditembus ya sebelumnya, 1690. Resisten selanjutnya ada di kisaran 1730 dan support kami rasa mungkin ada di support ya. Ini sebenarnya cukup bervariatif supportnya. Yang kita bisa lihat dari Fibonacci retracement. Ada di kisaran 1600 ya, kalau kita melihat dari golden ratio Fibonacci retracement 0,618. Jadi mungkin itu adalah rentang support dan resisten bagi KLBF ke depan. Kemudian ada Java sama HMSP. Teknikal terakhir, Java ada satu potensi double bottom, karena boleh saya coba gambarkan. Walaupun kurang begitu rapi ya gambarnya, tapi mungkin ini bisa sedikit memberikan pola yang terbentuk saat ini. Java coba bentuk area double bottom ya, walaupun di sini mungkin bukan double bottom sempurnanya double bottom ya. Di sini ada ada swing low yang lebih tinggi, higher low. Kemudian di sini mungkin ada neckline-nya ya, di 1515. Jadi Java kami rasa bisa mulai perhatikan atau bisa mulai masuk Java di perdagangan hari ini dengan syarat mungkin penutupan perdagangan Java masih cenderung positif ya dan tidak ada penurunan hari ini. Karena hari ini kebetulan dia breakout area EMA 90 dan neckline dia di 1515 juga sudah mulai terlampaui. Seperti itu. Jadi mungkin bisa mulai diperhatikan. Batasan risiko yang bisa Bapak dan Ibu gunakan, kalaupun ada skenario yang tidak sesuai dengan skenario awal, mungkin di 1445 adalah batasan risiko terakhir, paling akhir, yang Bapak dan Ibu bisa cermati. Lanjut, HMSP. HMSP ini ya sebenarnya dia kembali lagi ke fase bearish-nya ya, ditandai dengan breakout EMA 90 ini sudah confirm ya, dia masuk kembali ke channeling bearish-nya. Kelihatan di sini kalau saya zoom out, di sini ada EMA 90 yang menjadi penahan. Di sini ada sempat breakout, tapi setelah itu dia ada pergerakan yang lebih di bawah EMA 90 dan itu menandai adanya keberlanjutan dari fase bearish. Ini yang kita khawatirkan juga sama seperti ini. Jadi walaupun sempat ada kenaikan atau penembusan di EMA 90, tapi setelah adanya kembali ya pergerakan yang di bawah EMA 90 kembali, itu yang kita khawatirkan akan memberikan satu bearish trend ke depan, memberikan satu tanda bahwa bearish trend ini akan dilanjut. Jadi waspadai ya untuk HMSP. Kemudian ada INCO sama PTBA. INCO juga udah breakout EMA 90. Mungkin kalau yang swing trade ya, ataupun yang jangka pendek, trader jangka pendek kami rasa pola ini patutnya dijauhkan dulu. Tapi kalau Bapak dan Ibu yang melihat ini sebagai jangka panjang ya, lebih ke jangka panjang investing, kami rasa INCO sedang dalam fase flag-nya, potensial flag ini ya, pola flag-nya. Jadi mungkin bisa dijauhkan dulu atau diperhatikan dulu aja, masukkan ke dalam watchlist, karena
flag ini memang memberikan satu potensi bearish ya. Masih ada potensial loss kalau Bapak dan Ibu masih coba hold ya. Jadi untuk mengurangi resiko tadi, walaupun Bapak dan Ibu punya time frame cukup panjang, kami rasa bisa dijauhkan dulu aja. Nanti bisa average lagi di bawah, entah tergantung dari strategi Bapak dan Ibu ya. Bisa di average atau bisa mungkin lepas dulu hari ini. Kita tunggu lagi di harga lebih rendah lagi average-nya. Dari Fibonacci retracement, kami rasa 5.650 adalah target harga selanjutnya. Yang potensial menjadi target harga selanjutnya untuk Inco ya, dengan pola seperti ini. Kemudian ada PTBA. Kalau PTBA, saya rasa kalau selama dia masih bergerak di atas EMA 24 dan 13, gap ini akan tertutup dengan sendirinya ya. Ini, dia punya emotional gap. Balik lagi, karena kondisi saat ini mungkin harga batu bara masih cukup tinggi dan diikuti juga dengan HBA ya, karena PTBA ini lebih banyak domestik dan sehingga itu banyak menggunakan harga batu bara acuan. Tapi ya dengan kondisi dari global yang masih bullish ya untuk harga komoditasnya, tentu HBA juga akan mengikuti, tergantung dari kebijakan pemerintah ke depan. PTB masih cukup menarik. Kemudian ada Adaro, kemudian UNTR. Adaro boleh ambil posisi buy kah? Saya rasa bisa mulai ambil posisi buy, tapi syaratnya adalah kalau mungkin kita coba lihat dulu dari kalau ini kan minor trend ya. Coba kita lihat dari secondary trendnya. Cukup luas secondary-nya. Mungkin di sini ada supportnya ya. 2710 atau 2720. Support dia. Jadi kalau ada pergerakan yang ya melampaui 2720, kami rasa itu adalah area stop loss. Boleh entry buy, saya rasa boleh. Bisa diperhatikan karena di sini ada satu penahanan di area EMA 90-nya. Cukup menarik Adaro kalau kita lihat. Kemudian UNTR juga boleh ambil posisi buy kah? UNTR juga bisa kita sarankan untuk mulai diperhatikan atau boleh ambil posisi dengan catatan bahwa di sini secondary. Dengan catatan bahwa UNTR ini kalau dia tembus di EMA 90 atau paling buruknya di 27.350, itu udah baiknya dilepas, dijauhkan. Lanjut ada BFIN, dan di sini ada BRPT. BFIN, kalau mungkin saya melihat di sini BFIN nggak begitu menarik ya. Adapun ruang penguatannya, saya rasa mungkin hanya sebatas sampai 1080 sampai 1090. Itu aja, karena BFIN masuk ke fase bearish-nya. Kelihatan di sini ditandai dengan EMA 90 yang menjadi resisten kuatnya. Support yang bisa diperhatikan untuk BFIN ada di 935. Jadi mungkin bisa saya ingatkan bahwa BFIN ini punya risiko yang cukup besar juga, karena kita hanya akan memanfaatkan satu rebound sesaat ini untuk ambil posisi ya, untuk melihat adanya potensial bullish ke depan. Tapi mungkin untuk taking profit-nya saya rasa paling tinggi hanya ada di 1080 sampai 1090. Lanjut ada BRPT sama ERA, sebaiknya di hold atau cicil jual. BRPT, ya saya rasa ini lebih ke strategi jual ya. Sell on strength ini lebih tepat karena BRPT saat ini sedang
menguat dari minor trendnya. Jadi kalaupun ada penguatan, ada baiknya dilepas ya. Kalau untuk cicil jual atau keseluruhan, saya rasa kalau melihat dari polanya, ini masih cukup panjang ya. Belum ada fase ataupun pattern yang menunjukkan adanya bearish ya, pengakhiran dari fase bearishnya atau bullish reversal. Jadi ini masih potensi bearish trendnya masih potensi untuk berlanjut sampai waktu yang kita belum bisa pastikan ya, karena belum ada pattern yang lebih baik lagi, belum ada pattern reversal kayak gitu. Jadi ada baiknya mungkin bisa dijual keseluruhan terlebih dahulu. Kemudian ada era juga sama, belum ada pattern dari chartnya yang menunjukkan bahwa saat ini sudah berada dalam rentang reversal. Jadi potensial bearish masih cukup terbuka lebar dengan pola seperti ini. Support terakhir ya yang paling dekat di era ini ada di 484. Jadi kalau 484 ini ditembus lagi, saya rasa supportnya udah jauh banget di 334. Itu jauh sekali. Sell on strength untuk BRPT dan juga ERA sangat cocok untuk diterapkan di perdagangan hari ini karena kebetulan BRPT dan ERA memiliki pola yang sama dari minor trend saat ini sedang rebound. Jangka pendek ya tapi. Lanjut ada Antam sama MDKA bagaimana hari ini? Teknikal Antam hari ini ya kurang lebihnya mungkin sudah tembus lagi ya. Karena kemarin itu kita coba lihat Antam itu dia waktu tanggal 21 Juni itu udah ada satu tanda yang positif sebenarnya dari Antam, dari candle-nya. Karena ini kebetulan dia memperlihatkan adanya potensi rebound di 1,618 Fibonacci retracement. Tapi ternyata dua candle terakhir ini ya di hari Rabu dan Kamis kemarin itu mematahkan asumsi pertama. Jadi ini udah bakal lanjut lagi bearish. Supportnya saya rasa cukup jauh ya, ada di kisaran 1705. Iya, itu jauh banget. Jadi baiknya dijauhkan aja. Kalau yang belum punya, tidak kita sarankan untuk masuk. Tadi ada MDKA ya. MDKA juga lebih nggak menarik ya. Karena di sini kita kemarin harap MDKA itu bakal tutup dulu emotional resistennya. Di sini ada gap ya kebetulan. Kemudian di sini ada satu pola lebih ke arah piercing line ya. Tapi ternyata pola piercing line-nya itu nggak dibarengi dengan breakout EMA 13-nya. Ini ada penahanan, lebih ke arah rejection di resisten dynamic. Jadi untuk selanjutnya MDKA patutnya dijauhkan. Supportnya itu di 4.100 ya, 4.100 untuk target harga ataupun ya mungkin harga yang akan dituju selanjutnya ya setelah pola ini terbentuk. Oke, lanjut ada Harum juga yang belum kita bahas dan Sido. Dari Harum juga udah tembus dua support ya. Yang pertama support klasik, ini cukup jauh nih, udah lama, 1970, kemudian di sini ada support dynamic, 1650 juga sampai saat ini sedang diuji ya. 1650-an, itu masih diuji sampai saat ini oleh Harum, tapi ya kalau pola candle-nya masih seperti ini, saya rasa belum ada celah untuk masuk ya. Sebenarnya kalau ini kemarin hammer, kemudian hari ini ada candle bullish yang melanjutkan candle hammer kemarin, saya rasa ini menarik untuk kita coba koleksi dulu ya untuk trading jangka pendek. Kayak gitu. Terus ada Sido. Kita belum bahas Sido. Untuk Sido, saya rasa masih cukup menarik. Sido masih bisa diperhatikan.
Adapun resisten yang saat ini sedang diuji dari dari resisten dynamic ada di 985 sampai 990 ya. Di sini mungkin 0,618-nya di 987. Jadi saat ini Sido sedang coba uji resisten dynamic, sehingga kalau melihat pola seperti ini, saya rasa cukup menarik juga. Masih bisa di hold atau bisa dilakukan buy on weakness dengan target harga di resistennya 1020 ya palingan. 1020 adalah target harga yang pertama yang kita bisa rekomendasikan atau kita sarankan. Lanjut ada Pewon sama TOWR ya. Pakuan Jati saat ini adanya potensi penahanan atau rejection di area EMA 90. Di sini ada satu candle yang potensi membentuk hanging man. Jadi ini yang kita khawatirkan juga sebagai tanda adanya EMA 24 dan EMA 24 yang menjadi satu area resisten dynamic yang kuat ya. Karena historisnya juga dia masih memiliki EMA 24 yang belum bisa ditembus atau menjadi satu resisten dynamic kuat. Takutnya Pewon ini juga akan mengulangi pergerakan historis kemarin. Kita khawatirkan seperti itu. Kemudian ada TOWR tadi ya. TOWR saya rasa cukup rapih dari minor trend. Minor trendnya masih terlihat adanya satu kelanjutan dari fase bearish. Kalau boleh saya coba percepat dari gambaran polanya. Di sini ada lower high yang terus terbentuk. Ya, jadi lower high-nya ini kebetulan juga berada di rentang EMA 24, sehingga EMA 24 ini bisa kita katakan sebagai resisten dynamic kuat. Jadi adanya resisten yang sudah dilampaui hari ini. Saya rasa itu adalah satu peluang untuk Bapak dan Ibu coba cicil jual ya, atau realisasikan dulu keuntungannya. Sebagian, kalau Bapak dan Ibu ingin coba lihat apakah TOWR ini masih akan lanjut sampai uji area setidaknya EMA 90, saya rasa bisa menggunakan strategi tersebut. Jual sebagian kepemilikan untuk mengamankan satu potensial gain. Dan di satu sisi Bapak dan Ibu masih coba bisa hold sampai di EMA 90. EMA 90-nya itu kami rasa dekat-dekat resisten terdekat dia ya. Resisten klasik di area 1000. Ini cukup menarik. Karena TOWR ini beberapa kali dia memang menuju area EMA 90-nya. Tapi akhirnya masih tahan ya, masih tertahan. Selanjutnya ya, tolong bahas Pegas, kemudian ada Waskita. Sorry. PTBA mungkin sama dengan pembahasan sebelumnya. Kita coba bisa bahas dulu dari Pegas. Mungkin tadi Pegas juga sempat kita review juga. Kalau dari Pegas, saya rasa untuk supportnya ada di kisaran 1620. Saat ini Pegas masih potensi untuk bearish juga dengan dengan support terdekat di EMA 24 yang saat ini sedang diuji. Jadi kalau ada penembusan di EMA 24, saya rasa 1620 udah paling mungkin bisa dikatakan best deal-nya ya untuk stop loss kayak gitu. Karena kalau kita lihat memang Pegas ini belum ada satu pola rebound di sini ya di area EMA 24 ya. Jadi untuk mewaspadai kita coba turunin area stop loss-nya. Cukup menarik atau tidak, saya rasa tergantung dari pergerakan Pegas ke depan. Kemudian tadi PTBA juga. Kalau untuk PTBA-nya, saya rasa selama dia bergerak di atas EMA 24, atau kalau dilihat dari level harganya, kalau kita gambarkan dari Fibonacci retracement, mungkin support-nya dia itu ada di 3990. Jadi mungkin kalau selama dia nggak
jauh meninggalkan 3990. Saya rasa PTBM masih cukup baik, mengingat dari komoditas juga masih cukup tinggi juga dari average-nya. Kemudian dari tekanan ataupun asumsi bahwa BI akan menaikkan suku bunga, saya rasa sudah cukup reda ya, karena kemarin Bank Indonesia sudah memutuskan untuk mempertahankan suku bunga di 3,5%. Seperti itu. Dia punya emotional resistance kebetulan di sini. Di 4.310 itu ada emotional resistance, sehingga ya asumsinya selama dia masih positif seperti yang kita ulas sebelumnya, setidaknya ini resisten akan ditutup dulu. Kemudian ada Wika Waskita. Wika ada baiknya perlu diwaspadai setelah ada pencapaian di area EMA 90 atau di level tertinggi di 985. Saya rasa Wika ini sudah akan kembali ya untuk saat ini gambarannya masih akan tertahan. Potensi rejection di area EMA 90 ini cukup kuat karena historisnya dia seperti itu ya, memang historisnya dia seperti itu. EMA 90 menjadi resisten dinamik kuat. Mungkin bisa direalisasikan nanti kalau Wika kembali di 985, bisa langsung taking profit kalau yang udah punya. Kalau untuk waskita juga sama, karena dia pola rejection-nya masih di EMA 90, saya rasa sampai EMA 90 itu tercapai, Wika baiknya dilepas atau dijauhkan dulu. 565 adalah harga yang ataupun target price yang bisa kita tetapkan untuk hari ini. Seperti itu kurang lebih. Kita coba ulas kembali yang sebelumnya terlewat. Di sini ada Elsa sama ICBP. Elsa ini karena ada breakout di EMA 90, saya rasa ada baiknya coba dijauhkan dulu aja. Karena khawatirnya EMA 90 ini sudah nggak kuat ya, atau nggak mampu menjadi satu support yang akan menopang pergerakan Elsa selanjutnya. Sebaliknya, kalau dia udah bergerak di EMA 90 atau di bawah 13 dan 24 dari exponential moving average, saya rasa itu adalah pertanda dari awal terbentuknya bearish pattern. Sedangkan untuk ICBP, saya rasa bisa diperhatikan di 9425 sebagai area resistennya, dan itu akan memberikan satu potensi koreksi dulu ya bagi ICBP. Area yang bisa kita perhatikan untuk entry buy kembali kalau misalkan ICBP benar tertahan di area resisten klasik, ada di kisaran 8.800 sampai 8.675. Lanjut tadi yang belum dibahas ada SMDR, atau yang terlewat tadi, sempat terlewat ada SMDR. Kalau SMDR juga kita masih rekomendasikan untuk dijauhkan kalau yang belum punya. Kalau yang udah punya, saya rasa batasan risiko paling terakhir yang Bapak dan Ibu bisa perhatikan ada di 2.550. Itu adalah support klasik yang dimiliki oleh SMDR. Kemudian ADMR, kalau tadi kita juga sempat terlewat juga. ADMR saat ini bergerak dalam channel bearish-nya, dan mungkin flag-nya ini sudah cukup panjang ya. Jadi kita sarankan mungkin untuk dijauhkan dulu aja. ADMR punya area support yang cukup jauh dari current price di 1370 ya. 1370 adalah support klasik. Sampai saat ini Adaro masih belum ada pertanda ya, adanya breakout di trendline atas. Sebaliknya, dia ada potensi untuk breakout di trendline bawah. Kalau ada breakout di trendline-nya ini, udah berarti ADMR udah nggak layak untuk kita hold. Kayak gitu. Oke, lanjut. Pertanyaannya untuk Goto. Sejauh yang bisa kita ulas, Goto saat ini teknikal terakhir ya yang bisa kita cerna. Setidaknya Goto ini kalau masih bullish, dia itu masih mampu bertahan di atas 360-an. Jadi kalau dia breakout lagi di EMA 24, saya rasa ya udah baiknya dijauhkan aja dulu. Ya, karena keterbatasan dari pola ya yang bisa kita cerna atau bisa kita analisa dari Goto, mungkin singkatnya seperti itu, EMA 24 menjadi area support.
Karena di sini historisnya juga Goto rebound ya di EMA 24 di sini. 360 mungkin untuk Goto sendiri. Oke, BBRI tadi kita belum bahas. Oke, BBRI juga apa ya, bisa dikatakan kurang menarik ya, karena historisnya dia ketahan di EMA 24 di sini. Ada beberapa swing high yang terbentuk tepat di atau kurang lebih di kisaran EMA 24 dan 90 yang menandakan bahwa ini adalah satu area resisten dynamic kuat. Support kuat dia mungkin ada di ya mungkin support yang masih menopang ya BBRI setidaknya di 4250. Jadi sebenarnya sih kalau ngelihat kayak gini, kalau saya pribadi kesimpulannya nggak begitu menarik BBRI. Ini lebih ke pola descending triangle. Kalau dari apa namanya trend line dengan pola seperti ini dan support seperti ini adalah pola descending triangle. Waspadai adanya penembusan di 4250 karena itu akan memberikan satu potensial bearish yang cukup panjang ke depan. Support dia ada di kisaran 4.000-an. Ini yang menjadi target harga selanjutnya kalau 4250 ini ditembus. Dan saya rasa sampai saat ini masih ada potensi untuk ditembus. Oke. Ya, siap. Ace Hardware kemudian. Kita bisa bahas dulu. Kalau Ace Hardware dari technical, ya kelihatan ya dia masih bergerak di dalam channeling bearish-nya. Kalau kita lihat dari kinerja sepanjang tahun 2021 ya, penjualan bersihnya itu agak melambat ya. 11,73%, turun 11,73% secara year on year. Laba juga tertekan ya untuk tahun 2021, itu juga saya rasa menjadi sentimen tersendiri untuk pergerakan S-nya. Dan mungkin itu yang bisa kita cerna dulu untuk S Hardware karena kinerja penjualannya yang belum begitu apa namanya positif ya, baik itu dari bottom line dan juga top line-nya ataupun penjualan dan juga laba bersihnya juga sama-sama underperform ya, kurang baik. Sepanjang kuartal pertama tahun 2022, maksud saya, Ace Hardware ini masih mencatatkan penjualan yang turun, pertumbuhan penjualan yang turun sebesar 3,41% dibandingkan kuartal pertama di tahun sebelumnya. Masih terlihat apa namanya penjualan dari Ace Hardware ini masih belum performing ya di tahun ini. Melanjutkan dari underperform di tahun 2021 sehingga itu menurunkan ya outlook bagi Ace Hardware sendiri. Jadi itu yang membuat Ace Hardware sampai saat ini masih cukup nyaman di channel bearish-nya. Kalau kita mau lihat support yang bisa dipantau atau diperhatikan 775 sampai 780 itu adalah support dia seharusnya. Tapi kalau misalkan ada penembusan lagi pergerakan di bawah 770 minimal, saya rasa ya loss-nya masih akan terbuka ya, masih akan terus berlanjut ya. Support dia itu setidaknya ada di kisaran 720 ya, itu support selanjutnya dari support klasik kalau kita lihat. Ya, itu ya mungkin kurang lebih. Tekim sama BMRS. Kita coba lihat Tekimnya dulu. TKIM yang bisa kita cermati di sini ada pola resisten kuat di EMA 90. Itu menjadi apa ya? Sinyal awal yang saya lihat dari Tekim. Kalau dari supportnya, saya rasa Bapak dan Ibu bisa perhatikan nanti kalau ada rebound di area, kalau bisa kita lihat lagi nih supportnya. Supportnya ada di 350. Ini sebenarnya supportnya cukup kuat ya. Ada 3 atau 2 kali ya di sini. 2 kali pengujian area supportnya.
Tapi kalau lihat dari EMA 90 yang masih menjadi penahan untuk Tekim, ya saya rasa 6350 ini sangat berpotensi untuk ditembus ya. Satu sisi resisten dia semakin turun atau semakin rendah, terlihat dari EMA 90-nya. Di satu sisi dia support punya masih kuat di 6350. Ini lebih ke arah descending triangle. Kayak gitu. Oke, mungkin itu adalah pembahasan terakhir dari Philip Morning Market Call edisi 24 Juni 2022. Kami ucapkan terima kasih untuk atensi dan juga pertanyaan dan semangat yang masih uh, terus ya untuk menyaksikan dari Philip Morning Market Call. Mohon maaf bila ada kesalahan teknis yang sempat terjadi di awal pembahasan atau awal Q&A tadi, dan kami harapkan Bapak dan Ibu akan kembali meluangkan waktunya untuk berdiskusi kembali dan juga melihat update dan juga rekomendasi dari Philips Sekuritas Indonesia. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Sehat selalu bagi Bapak dan Ibu dan salam cuan.